Saya Mbah Larmo merasa terpanggil untuk bercerita tentang gending dan budaya Jawa, warisan nenek moyang yang adiluhung, yang kini tergerus oleh kemajuan zaman. Dengan alunan gending yang menggema di hati, diiringi secangkir teh poci, saya mencoba menggambarkan fenomena yang tak mudah dituangkan dalam kata-kata, termasuk memahami wayang yang unik dalam dimensi hidup kekinian. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Ler tandure osomiler tak ijo royo-royo sengguh temanten anyar. Bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo masuk tetedira. Tetedira kumitir bedaing pinggir dandamono jlumatana kanggo seba mengko sore mumpung gedhe rembulane mumpung jembar kalangane ya surao Saya Sularmo Ardibaroto atau Mbah Larmo, lahir di sebuah desa yaitu Alastuwo, Kecamatan Bakramat dan Kabupaten Karanganyar, Solo, masih pada masa penjajahan Jepang yaitu tahun 44. Orang tua saya, Bapak Sulardi Prawiro Sularjo, ibu saya Sukarsi Prawiro Sularjo, saya bersaudara 3 orang, laki semua, yaitu kakak saya Kamdi Sukarman, dan adik saya adalah Suyitno Pranoto. Kakak saya dan adik saya sudah dipanggil Allah SWT. SD di Alastuwo, SMP Negeri 1 Karanganyar, SMA B 1 Margayudan Solo tahun 60, lulus tahun 1963. Saya masuk di perguruan tinggi jurusan Teknik Sipil di ITB tahun 63. Kemudian S2 saya pada saat itu setelah menjabat di Departemen PU, saya tugas belajar bidang pengairan di IHE Delft, Nederland
yaitu tahun 78-79. Saya mengalir darah seni ini dari nenek moyang saya. Bapak saya dan mbah saya, yaitu Mbah Ronggo Karyo Sentono. Menurut ceritanya ini, zaman dulunya mbah-mbah saya ini punya gamelan dan wayang. Setiap 35 hari sekali mengadakan pertunjukan, tapi para pengerawitnya adalah kakak adik semua karena anaknya 12, anaknya Mbah Ronggo itu. Ada perempuannya juga ada yang jadi sindennya, jadi wayangan dengan keluarga sendiri. Kemudian diri saya sendiri ini di daerah saya itu ada pabrik gula Tasikmadu. Setiap mau panen tebu ada acara yang disebut cembengan. Nah di situ ada kayak pasar malam gitu, ada yang jualan, ada yang pertunjukan, ada bioskop dan sebagainya. Nah saya pada acara itu saya beli wayang karton. Ya wayang karton itu saya beli, ada yang sudah diwarnain, ada yang belum. Kemudian setelah saya punya wayang cukup banyak, setiap pulang sekolah saya habis makan, anak-anak kampung sekitar saya itu udah pada kumpul. Saya dengan layar tembok kamar mandi ada di bawah pohon jeruk, saya pentas wayang, tapi segalanya oleh saya sendiri. Gamelannya ya saya, kalau mau tok ya saya, perang ya saya, cerita ya saya. Nah itu udah saya jalankan zaman SD itu. Jadi sejak itu saya apalagi sering nonton wayang katanya, tapi meskipun tidak nonton, biasanya kalau nonton saya nggak tidur. Tapi karena dibiasa, karena mungkin saya nenek moyang saya ini mengalir ke saya ini mengalir darah seni. Ya alhamdulillah. Jadi itu mungkin awal dari saya mencintai budaya Jawa, termasuk gamelan dan wayang ini. Saya waktu masuk SMP, ceritanya belum bisa naik sepeda besar. Terpaksa saya setahun ikut saya di Karanganyar. Ya itu serat malam saya, atau sering saya nonton atau dengerin radio di RRI Karanganyar. Tapi zaman dulu itu yang namanya pengeras itu toa 3 biji. Jadi 3 biji itu, ini yang lurus, ini yang kanan, ini yang kiri. Jadi ada 3 toa. Jadi saya sering ke situ. Pada suatu hari ada pengumuman akan ada lomba mocopat. Ya saya tembang mocopat itu, ya awalnya bapak saya awalnya bapak saya itu sering nembang mocopat, tapi dengan bukunya masih tulisan Jawa asli itu. Jadi saya banyak yang hafal. Jadi yang ditandingkan itu karena saya hafal, saya ini sudah hafal semua. Nah, saya masuk 4 besar. Setelah 4 besar saya ditandingkan. Jadi tidak ada lagu wajib, tapi adalah pilihan masing-masing. Saya pilih lagu atau gending yang sangat populer tapi belum diajarkan di umum. Saya waktu itu ingat saya Sinom Amenangi Zaman Edan itu orang-orang pada nggak tahu. Jadi saya ini waktu dipilih ternyata yang namanya iseng tadi saya itu malah ternyata juara. Tapi sekali-kalinya aku dalam hidup ikut lomba yang seperti itu. Saya alhamdulillah dikasih sertifikat, dikasih piala waktu itu, cuman nggak tahu lagi di mana itu.
Waktu di ITB, saya termasuk salah satu dari 8 orang pendiri PSTK. PSTK ITB itu adalah Perkumpulan Seni Tari dan Karawitan Jawa. Teman saya antara lain yang masih ada sampai sekarang adalah salah satunya adalah Pak Dr. Arifin Nugroho, itu ahli rebab, itu angkatan 67. Kemudian Sulistyo seangkatan di sipil, itu ahli gender. Kemudian tahun 78-79 saya tugas ke Belanda, saya bergabung dengan grup kesenian KBRI, dan alhamdulillah saya selama 1 tahun dengan grup KBRI itu sebanyak 46 kali, karena saya tiap kali pentas selalu mendapat amplop. Nah, amplop itu bisa berisi uang, bisa berisi kado bon. Saya kumpulkan selama 11 bulan. Jadi ketika istri saya nyusul ke sana, ya baru saya bukain itu apa yang 46 amplop tadi. Jadi saya setiap hari Minggu pentas di museum-museum, sehingga saya ini absen kalau Minggu teman-teman saya pada piknik di Belanda, saya terpaksa tidak ikut karena saya grup KBRI. Saya di PU ini berpindah-pindah, tapi ada kira-kira di Jakarta, kurun waktu di Jakarta. Selama di Jakarta, saya ditunjuk oleh pimpinan untuk mengkoordinir karawitan ibu-ibu Sekaring Binangun. Nah, itu pada acara-acara yang para pejabat PU, mantu dan sebagainya itu selalu menggunakan karawitan ibu-ibu PU, dan saya yang mengkoordinir itu. Kemudian saya selama 5 tahun setiap malam Jumat saya ini mengkoordinir para pelatih karawitan yang ada di Jakarta bersama-sama untuk latihan di Taman Ismail Marzuki. Jadi kita datang rame-rame, makan soto dulu, habis makan soto baru naik ke atas kita main gamelan. Nah, saat itu ada pikiran rekaman, tapi saya bingung untuk memilih siapa. Akhirnya saya tahun 91 baru membentuk Sekararum yang ada di Solo, yang anggotanya All Star untuk rekaman di Lokananta. Jadi saya tidak membawa teman-teman saya yang Jakarta tadi karena susah milihnya buat saya. Ya, ini pendapat saya yang boleh bisa salah mungkin, tapi kalau menurut saya perkembangan kesenian ini pada zaman saya tahun 90-an itu menurun akibat pengaruh globalisasi dan akibat kebijakan pemerintah juga. Dan kita kalah sama macam campur sari dan sebagainya itu. Tapi di akhir-akhir ini dengan zaman YouTube ini makin maju lagi. Jadi para dosen-dosen, para mahasiswa, para sarjana, grup karawitan, dalang dan sebagainya. Dan wayang dan gamelan itu digarap dengan cara universitas dan memang kondisinya sangat bagus. Kalau sekarang itu maju, tapi intinya memajukan kebudayaan itu salah satu yang sangat penting ya adanya yang nonton dan adanya yang nanggap. Tanpa apresiasi dari penonton maupun yang nanggap, ya akan susah majunya kesenian itu.
Ya terus terang ya namanya usia itu faktor U itu ya sudah pasti menurun. Ya tapi saya punya moto. Dulu itu punya moto yaitu antara lain tidak ada kata pensiun untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan yang kedua adalah tidak ada kata tua untuk belajar. Jadi buat saya satu keinginan untuk berpartisipasi bahwa ada nanti itu bisa diabadikan, kemudian berpartisipasi, jadi itu memacu diri saya itu agar tetap berpikir dan tetap sehat. Jadi sebetulnya di sini ini saling berbagi. Kenapa saya memilih Ilir-Ilir? Gending Ilir-Ilir itu adalah mbahnya Gending. Gending Ilir-Ilir itu adalah karya Sunan Kalijogo tahun 600, jadi juga sudah 600 tahun lebih. Pada waktu itu dalam upaya untuk mengajarkan dan menyebarluaskan agama Islam terutama di Pulau Jawa. Di dalam Gending Ilir-Ilir itu mengandung dua pesan moral, yaitu yang pertama ditujukan untuk generasi muda dan yang kedua untuk generasi manula. Untuk generasi muda, janganlah kesempatan yang baik ini, kesegaran dan energi yang penuh ini disia-siakan sehingga terjadi penyesalan di kemudian hari. Kemudian untuk bagian manula, bahwa kita ini manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Marilah mumpung masih diberi kesehatan dan kesempatan, marilah kita perbaiki diri kita untuk menghadapi sewaktu-waktu kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam pesan Ilir-Ilir yang penutup adalah ya sura'o sura'hure, artinya marilah kita jalani hidup ini dengan gembira dan bersemangat. Seraya mohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Salam budaya dari Mbah Larmo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.